Tapi di antara maksiat yang bisa menggugurkan amal adalah ghibah. Apa ghibah, ya. Secara umum bukan cuma ghibah aja, secara umum kezaliman. Siapa berbuat zalim, maka dia akan bayar dengan amal saleh. Hati-hati. Jangan zalimi orang. Kalau zalimi orang kita bayar dia dengan apa? Amal saleh. Makanya saya bilang pastikan kalau ada masalah kita yang terzalimi, pastikan. Kalau kita yang terzalimi aman. Hak kita enggak kembali di dunia, lebih baik dikembalikan di akhirat. Di dunia kita misalnya uang kita hilang 100 juta. Dia ambil oleh orang. Kita minta-minta enggak dikasih. Secara hasrat pinginnya dikembalikan sekarang, tapi hakikatnya lebih baik dikembalikan di akhirat. Karena kalau kita dikembalikan 100 juta di dunia ini paling apa? Buat makan, buat jajan, buat jalan-jalan, buat beli macam-macam, selesai habis. Tapi kalau 100 juta ini kembali di akhirat dalam bentuk pahala luar biasa. Atau dosa kita store sama dia. Maka memang benar bahwasanya kalau dizalimi itu mengenaskan, menyedihkan, tapi kalau secara perhitungan lebih baik di akhirat kita ambil hak kita daripada di dunia. Karena kita lagi butuh di akhirat. Dunia kita enggak begitu butuh. 100 juta enggak ada, kita masih bisa makan pecel lele, masih bisa makan tempe goreng, masih bisa gemuk alhamdulillah. Tanpa 100 juta tersebut. Tapi kalau di akhirat kita butuh pahala. Butuh atau tidak? Butuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi." Siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, dia punya kezaliman kepada saudaranya. Min irdhihi aw syai', gara-gara dia menjatuhkan harga diri saudaranya atau suatu apapun. Baik terkait dengan darah, terkait dengan harta, karena kezaliman kembali kepada 3 hal. Terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan harga diri. Makanya Rasulullah mengatakan ketika di Haji Wada, ya, dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sungguhnya dima'akum, inna dima'akum, darah kalian, harta kalian, harga diri kalian haram, tidak boleh dilanggar. Di sini Rasulullah SAW sebutkan, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdhi aw syai'. Siapa yang menzalimi saudaranya gara-gara terkait dengan harga diri. Karena kalau menzalimi orang terkait dengan jiwa atau harta, biasanya orang sadar. Dia ngerti, tapi kalau dia menzalimi orang terkait harga diri, dia tidak ngeh biasanya. Dia nganggap enteng, dia ternyata gibah. Dia anggap enteng. Maka kata Nabi SAW, "Falyatahallalhu minhul yaum." Maka hendaknya dia minta dihalalkan kepada saudaranya hari ini juga. Dia minta dihalalkan. Kalau dia punya kezaliman, datang minta maaf. Datang minta maaf, kasih hadiah, kasih apa. Sampai kata Syekh Utsaimin, kalau kau gibah orang, datang sama dia. Kalau ketahuan kau telah gibah sama dia, datang. Saya minta maaf, saya pernah gibah kamu, saya tahu ya. Bisakah maafkan saya? Oh enggak bisa. Ya sudah, saya kasih kau uang 5 juta, mau enggak? Kalau dia mau, kasih aja. Benar. Daripada repot di akhirat. Jangan-jangan gibah dia bisa menggugurkan entah pahala haji kita, pahala umroh kita, sayang. Kalau perhitungan umroh sekarang 25 juta, 5 juta mending kasih 5 juta daripada pahala umroh hilang. Benar atau tidak? Benar ya. Kalau bisa kasih duit, kasih. Qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Hari kiamat tidak ada dinar, tidak dirham. Kita dibangkitkan dalam kondisi ya, hufatan uratan gurlan buhman. Tidak pakai alas kaki, tidak berpakaian, belum disunat, buhman, tidak ada yang kita bawa. Sebagaimana kita lahir tidak bawa apa-apa, kita meninggal juga tidak bawa apa-apa. Membayar pakai apa? Kalau dunia masih bisa bayar dinar dirham. Kata Nabi, aturannya bagaimana kalau kita zalimi orang? In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamati. Kalau dia punya amal saleh, maka harus bayar ke orang tersebut sesuai dengan kadar kezalimannya, dia bayar. Ngeri. Wa illam takun lahu hasanat. Kalau ternyata dia tidak punya kebaikan atau dia sudah bayar ternyata sudah habis kebaikannya, ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaihi, maka dosa-dosa kawannya tersebut diambil, dia yang pikul. Ngeri, ini kezaliman apapun. Apa kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala? Wa innal abda la ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin amsalil jibal. Sungguh seorang hamba datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung. Fayajidu lisanahu qad hadamaha alaihi kullaha. Dia dapati lisannya telah hancurkan seluruh pahala-pahala tersebut.
Wa ya'ti bi sayyi'atin amsalil jibal. Sebaliknya dia datang membawa dosa-dosa sebesar gunung. Fayajudu lisanahu qad hadamaha min kathrati dzikrillah. Ternyata lisannya menghancurkan dosa-dosa sebesar gunung tersebut karena sering berzikir kepada Allah. Al-Ghazali menyebutkan ibarat orang tukang ghibah itu ibarat apa? Dia bangun istana besar kemudian dia bom istana tersebut, hancurin satu-satu. Ghibah ini maka berguguranlah istana tersebut. Istana pahala. Maka seorang jangan gugurkan pahalanya dengan berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Makanya Rasulullah pernah berkata, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Bangkrut itu apa? Punya harta terus hilang. Itu Rasulullah kasih gambaran. Tahukah kalian apa itu orang bangkrut? Sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirham wala dinar wala mata." Orang bangkrut itu adalah orang yang kalau di kalangan kami ya Rasulullah tidak punya dinar, tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya aset. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati. Adapun orang bangkrut dari umatku, bukan dari agama lain, dari umatku, umat Islam. Man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa sadaqah. Hari kiamat dia datang bawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Ternyata dia pernah caci maki si fulan. Dia merendahkan si fulan. Ya. Wa daraba hadza, dia pernah mukul si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Wa qadhaf hadza, dia pernah nuduh tidak benar kepada si fulan. Ya. Maka datanglah si ini ambil pahalanya, ambil pahala. Wa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Kalau ternyata pahalanya sudah habis sebelum dia bayar dosa-dosanya kepada orang yang dia zalimi, ukhidat min sayyiatihim, maka dosa-dosa mereka diambil, faturihat alaihi, kemudian dipikulkan kepada dia, summa turiha finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Alhamdulillah. Ini gara-gara zalim. Hati-hati. Lisan tu jaga. Jangan asal nyerocos. Ya. Dan di antara lisan adalah komentar. Hati-hati. Komentar sama dengan lisan. Komentar di grup, komentar di medsos. Hati-hati. Pahala salat hilang, pahala zakat hilang, pahala sedekah hilang. Padahal itu amal-amal soleh yang dibawa masuk surga, tapi gara-gara lisannya tidak dia jaga. Maka jangan zalimi orang lain. Perhatikan ya, hidup ini jangan zalim. Dan potensi zalim biasanya kepada orang yang di bawah kita. Hati-hati zalim sama pembantu. Hati-hati zalim sama pegawai. Hati-hati zalim sama orang dekat tetangga. Hati-hati zalim sama istri. Bapak, hati-hati. Hati-hati zalim sama siapa? Istri, hati-hati. Semakin banyak istri harus semakin waspada. Jangan zalim, hati-hati, ngeri. Ibu-ibu hati-hati jangan zalim sama suami, hati-hati. Ini ibu-ibu nih zalim sama suami. Hak suami apa? Ya. Apa hak suami ibu-ibu? Coba sebutin. Enggak tahu. Tahu tapi pura-pura enggak tahu. Kalau hak suami tidak dinunaikan berarti zalim. Jangan bilang, "Ustaz, suamiku pemaaf." Sekarang pemaaf. Di akhirat dia ingin dapat bidadari. Emang dia maafkan anti? Belum tentu. Maka jangan zalim. Karena kalau kita zalim, pahala kita habis. Kita transfer sama orang yang kita zalimi. Dan suatu yang mengenaskan, biasanya orang kita gibah itu orang kita tidak suka, ya enggak? Apa kita gibah orang kita sukai? Enggak, kita gibah orang kita benci. Ternyata orang kita benci tersebut nyedot pahala kita. Menjengkelkan atau tidak? Menjengkelkan. Makanya datang seorang dikatakan kepada seorang ulama, orang bilang, "Saya dengar kau telah menggibah saya." Kata orang ulama ini, "Ngapain saya gibah kau? Rugi. Kalau saya mau gibah, saya gibah bapak dan ibu saya. Mereka yang berdua berhak mengambil pahala saya. Ente ngapain? Rugi."